أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ibu-ibu jamaah Masjid Darussalam, kaum muslimat yang insya Allah kita semua senantiasa mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala pagi hari ini telah mendatangkan kita menuju ke satu majlis yang sangat mulia, yaitu majlis zikrullah, majlis ilmu. Majlis zikrullah adalah makanan rohani kita, supaya rohani kita sehat, supaya rohani kita kuat, sehingga kita bersemangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rohani yang selalu diurus, diberi makan, diobatin, dia akan sehat, dia akan kuat, dia akan bersih. Tapi resiko rohani yang tidak terurus, dia akan kotor, dia akan sakit. Dan penyakit rohani jauh lebih berbahaya dibandingkan penyakit jasmani. Maka kita-kita yang mau peduli kepada rohani kita, ini termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang sadar, termasuk orang-orang yang pinter, yang dipuji oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena kita peduli kepada ruh kita, kepada hati kita, memberi makan ruh kita, memberi obat hati kita supaya sehat, kuat, bersih, dan selamat kita bawa sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, saudara sekalian rahimakumullah, pagi hari ini pengurus masjid memilih tema bagaimana kita mendapatkan Ramadan yang berkualitas. Tentunya kita semua ingin bagaimana amalan-amalan kita ini punya kualitas, termasuk Ramadan, termasuk puasa yang insya Allah sudah ada di depan mata kita. Beberapa hari ke depan kita akan masuk ke dalamnya. Kita pasti ingin puasa kita, Ramadan kita berkualitas. Kalau kita faham, kalau kita ngerti. Karena amal yang berkualitas ini nilainya besar. Amal yang berkualitas ini akan membela kita. Amal yang berkualitas ini akan membuat kita bahagia. Amal yang berkualitas akan menurunkan pertolongan Allah. Amal yang berkualitas akan menyelamatkan kita dari neraka. Amal yang berkualitas akan memasukkan kita ke surga. Maka kualitas di dalam amal itu penting. Berapa banyak orang yang puasa, dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Apa sebabnya? Tidak berkualitas. Wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar.
Dan berapa banyak orang yang bangun malam, bukan nonton TV, sholat, tapi dia tidak dapat apa-apa kecuali berjaga malam. Kenapa? Karena tidak berkualitas. Aswa'un nas sariqatan alladhi yasriqu salatahu. Seburuk-buruk pencuri yang mencuri ketika sholat, kata Nabi. Wa kaifa yasriqu salatahu ya Rasulullah? Bagaimana dia mencuri ketika sholat ya Rasulullah? La yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Dia tidak sempurnakan rukuk dan sujudnya ketika sholat. Dia kerjakan sholat tapi dianggap seperti pencuri. Bahkan seburuk-buruk pencuri orang yang mencuri ketika sholat. Kenapa itu terjadi? Karena tidak berkualitas. Jadi kualitas di dalam amal itu sangat penting sekali. Kualitas di dalam amal itu akan menjadikan amal kita diterima oleh Allah. Kualitas di dalam amal itu yang menyebabkan kita mendapatkan janji-janji Allah atas amal tersebut. Kualitas di dalam amal yang menyebabkan turunnya pertolongan Allah. Jadi kita pasti ingin bagaimana Ramadan yang akan kita jalani ini berkualitas. Maka kita tidak akan biarkan Ramadan ini berlalu begitu saja. Sayang. Karena bisa jadi Ramadan yang akan kita hadapi nanti menjadi Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Mungkin. Karena kita ini tidak ada yang tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini. Kita ini sedang dalam perjalanan menuju ke akhirat. Kapan berakhirnya kehidupan kita? Wallahu a'lam. Kita tidak ada yang tahu. Maka ketika kita akan menghadapi Ramadan, kita harus punya komitmen yang kuat pada diri kita. Bagaimana kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang berkualitas, sehingga kita tidak rugi, sehingga kita tidak menyesal. Maka kita yang akan diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan harus bersyukur. Karena satu kali kita jumpai Ramadan dalam hidup kita, itu jaraknya antara bumi dan langit dengan orang yang tidak menjumpai satu kali Ramadan dalam hidupnya. Jangan kita anggap Ramadan ini seperti rutinitas. Oh, saat ini umur saya kan sudah 65 tahun. Setiap tahun kan saya menghadapi Ramadan, ya biasa sajalah. Memang setiap tahun kan datang bulan Ramadan. Jangan. Kita harus hadapi bulan Ramadan dengan semangat, dengan bahagia. Dan kita harus tahu bahwa satu kali Ramadan dihadapi oleh seseorang dengan segala macam janji-janji Allah yang Allah janjikan di dalam bulan Ramadan, itu jaraknya antara bumi dan langit dibandingkan orang yang meninggal duluan dan dia tidak berjumpa dengan Ramadan tersebut. Suatu hari sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dia bermimpi dengan dua orang sahabat lainnya. Yang mana dua orang sahabat ini bersyahadat di depan Nabi SAW secara bersamaan. Bareng waktunya. Dua orang ini, si A dengan si B ini masuk Islamnya bareng.
waktunya sama di depan Nabi SAW. Tapi ketetapan Allah kepada si A dan si B ini berbeda. Baik ketetapan ajalnya ataupun ketetapan semangat ibadahnya. Masuk Islamnya bareng di depan Nabi SAW. Namun subhanallah si A ini semangatnya tinggi. Tidak seperti si B. Si B ini biasa-biasa saja. Si A semangatnya tinggi, luar biasa. Dan Masya Allah, ketetapan Allah, si A ini meninggalnya syahid di jalan Allah. Ketika dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia syahid pada saat itu. Coba bayangkan, amalnya hebat, semangatnya tinggi, meninggalnya syahid di jalan Allah. Luar biasa. Adapun si B ini biasa-biasa saja. Dan dia meninggalnya bukan dalam keadaan jihad fi sabilillah. Di dalam sejarah, si A ini meninggal lebih dahulu dibandingkan dengan si B. Maka sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu ini bermimpi bahwa sahabat yang meninggal belakangan ini lebih dulu masuk surga dibandingkan yang meninggal duluan dalam keadaan syahid. Ini yang membuat dia bertanda tanya. Ini yang membuat pikiran, ini yang membuat perhatian. Si A meninggal dalam keadaan syahid. Si A lebih semangat beribadah. Tapi kenapa si B justru lebih dulu masuk ke dalam surga dibandingkan si A? Maka ditanyakan hal ini kepada Nabi SAW. Ditanyakan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW dengan tegas mengatakan, apa yang kalian bingungkan wahai sahabatku? Apa yang kalian bingungkan atas peristiwa itu wahai sahabat-sahabatku? Bukankah si B itu meninggalnya belakangan dan dia mendapatkan 1 kali Ramadan dibandingkan yang meninggal duluan itu? Sehingga 1 kali Ramadan yang dia hadapi dengan baik, dia akan mendapatkan pahala, karunia, ampunan yang luar biasa dari Allah. Sehingga dengan kebaikan yang dia dapatkan di 1 kali Ramadan dibandingkan si A, dia masuk ke dalam surga lebih dulu dibandingkan orang yang meninggal duluan. Jadi dari kisah ini kita harus tahu, kita harus paham bahwa kesempatan 1 kali Ramadan ini nilainya tinggi. Jangan rutinitas kita jalani Ramadan. Nilainya sangat besar. Jaraknya antara bumi dan langit ketika kita bersungguh-sungguh dan kita mampu mendapatkan Ramadan yang berkualitas. Maka insya Allah apabila kita ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berjumpa dengan Ramadan yang sudah di depan kita nanti, kita harus wujudkan, tunjukkan, nampakkan rasa syukur kita kepada Allah. Karena tidak semua orang dikasih karunia berjumpa dengan Ramadan. Mungkin ada teman-teman kita, famili kita, kerabat kita, saudara kita, jamaah majelis kita yang tahun lalu masih duduk bersama kita di masjid ini, tahun ini dia sudah tidak ada bersama kita. Maka kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk insya Allah berjumpa dengan Ramadan tahun ini harus bersyukur kepada Allah. Syukurnya bukan hanya dengan lisan. Syukurnya harus dibuktikan. Likulli haqqin haqiqah. Wa ma haqiqatu ma taqul. Kamu katakan dirimu bersyukur, buktinya apa? Syukur itu bukan hanya ucapan lisan, alhamdulillah saya bersyukur, bukan hanya itu.
Buktikan, tunjukkan bahwa kita ini tergolong hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Karena kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan Ramadan yang penuh berkah dan mulia. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kamu, la azidannakum, aku pasti tambahkan kenikmatan itu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi ingat, kalau kamu kufur, kamu tidak tunjukkan rasa syukur kamu atas nikmat yang Allah berikan kepada kamu, ketahuilah wahai hambaku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi orang yang gak bersyukur ini sebetulnya rugi banget. Rugi banget. Bodoh. Manusia yang tidak bersyukur ini bodoh. Kenapa bodoh? Karena dia tidak dapat apa-apa. Tapi kalau dia bersyukur, dia pinter. Orang yang bersyukur itu bukan hanya kenikmatan itu akan nempel pada dia, bukan hanya itu. Bukan hanya kenikmatan itu langgeng bersama dia, bukan hanya itu, ditambah oleh Allah. Karena apa? Karena dia syukur. Ketika dia mampu menunjukkan syukur dia kepada Allah, kenikmatan itu tidak akan hilang dari hidupnya. Kenikmatan itu akan terus bersama dia. Kenapa? Karena dia syukur. Maka Harun ar-Rasyid radhiyallahu anhu dia mengatakan qayyidu an-ni'am. Ikatlah kenikmatan yang ada pada dirimu, jangan sampai lepas. Kita ini kalau dapat nikmat kan senang. Kita ini kalau dapat nikmat kan bahagia. Kita ini kalau dapat nikmat kan merasa tenang, tentram. Rasanya kenikmatan itu ingin kita pegang, ingin kita ambil, jangan sampai lepas. Maka dikatakan qayyidu an-ni'am, ikat nikmat itu, jangan pergi dari dirimu. Jangan sampai dia hilang dari kehidupan kamu. Maka orang yang mendengar kalimat ini bertanya, wa kaifa nuqayyiduha? Bagaimana cara kita mengikat nikmat supaya nikmat ini tidak pergi dari kita? Alaikum bisyukur. Hendaklah kau syukuri nikmat itu. Kau syukuri nikmat itu, dia akan kekal bersama kamu. Maka di dalam ayat tersebut, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambahkan nikmat itu. Bukan hanya kekal, ditambah sama Allah, ditambah sama Allah, ditambah sama Allah. Kalau Allah sudah tambah nikmat itu, kita akan terkagum-kagum. Kita akan terkejut-kejut. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Allah tambahkan kenikmatan luar biasa. Tapi diancam juga, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi ingat wahai manusia, kalau kamu ini kufur atas nikmat yang aku berikan kepada kamu, inna azabi lasyadid, ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi orang yang enggak bersyukur nikmat itu bodoh. Kenapa? Nikmat itu akan hilang dan dia mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Di dunia diazab, di akhirat diazab. Gara-gara apa? Gara-gara tidak faham. Tidak faham cara mensyukuri nikmat. Maka syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini sangat penting sekali. Supaya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini langgeng bersama kita. Termasuk Ramadan yang insya Allah akan datang di depan kita ini nikmat. Jangan kita anggap beban. Jangan kita anggap penyiksaan. Ini nikmat yang harus kita syukuri. Ketika kita bersyukur atas nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Sekarang bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat? Nah, itu. Bagaimana sih caranya kita mensyukuri nikmat? Kita ini harus pandai-pandai.
Nabi kagum kepada orang yang pandai menyikapi kehidupannya. Ajabali amril mu'min, kata Nabi. Aku kagum dengan urusan orang beriman. Karena amrahu kullahu khair. Karena semua yang datang kepada dia menjadi pahala, menjadi kebaikan, menjadi keuntungan untuknya. Ini orang pandai. In asabahu sarra fasyakara fakana khairan lahu wa in asabahu dharra fasabara fakana khairan lahu. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, maka itu pahala untuknya. Dan ketika dia diuji sedikit oleh Allah dengan masalah, dia sabar, maka itu pahala juga untuknya. Jadi orang pinter, orang beriman yang mampu menghadapi segala suasana dan keadaan, dia akan dikepung dengan pahala. Dia akan dikerumuni dengan pahala. Semua yang dihadapi menjadi pahala untuknya. Kenapa? Karena dia paham. Dikasih kebaikan, bersyukur, dapat pahala. Diuji dengan masalah, bersabar, dapat pahala. Dikasih sehat, bersyukur, pahala. Diuji dengan penyakit, sabar, pahala. Kanan pahala, kiri pahala, depan pahala, belakang pahala, atas pahala, bawah pahala. Hidupnya dikepung dengan pahala. Maka Nabi kagum dengan orang ini. Ajabali amril mu'min. Aku kagum dengan urusan orang mukmin ini, kata Nabi. Karena amrahu kullahu khair. Karena semua yang datang dalam hidupnya menjadi pahala untuknya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah, kita ini harus tunjukkan bahwa kita ini tergolong orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana syukurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumul lail hatta tatafattar qadamah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun malam, sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Istrinya bertanya, "Lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka dzunubaka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar." Kenapa sampai engkau lakukan ini ya Rasulullah? Sedangkan Allah telah ampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Kok sampai seperti ini, kenapa? Kan dosamu sudah diampuni sama Allah. Kok sampai macam ini ya Rasulullah? Tanya istrinya. Apa jawaban Nabi? Afala akuna abdan syakura? Apakah tidak pantas aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Itu bukti syukur. Bukti syukur itu semangat ibadah. Bukti syukur itu menunjukkan bahwa kita ini orang-orang yang bersyukur, bukan dusta kepada Allah. Lesan mengatakan syukur, tapi amalannya maksiat kepada Allah. Tu'sil ilaha wa anta tudhiru hubbah. Wa hadzal amri fil fi'ali badi. Law kana hubbuka sadiqan la ata'ta. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Lesan kamu mengatakan syukur, lesan kamu mengatakan cinta Allah, tapi perbuatan kamu hari-hari maksiat kepada Allah. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'ta. Kalau cinta kamu kepada Allah itu benar, kau pasti taat kepada Allah. Innal muhibba lima yuhibbu muti. Karena seseorang yang cinta, pasti dia akan taat kepada siapa yang dia cintai. Kita kalau betul-betul dikaruniai oleh Allah berjumpa dengan Ramadan tahun ini nanti, kita harus tunjukkan bahwa kita orang yang bersyukur kepada Allah. Caranya bagaimana? Ini yang mau kita bahas. Caranya kita harus berusaha semaksimal mungkin supaya Ramadan kita ini berkualitas. Bukan asal-asalan, bukan sembarangan, bukan hanya rutinitas yang biasa kita hadapi setiap tahun, bukan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Supaya Ramadan kita berkualitas ini bagaimana? Di antaranya,
Supaya Ramadan kita berkualitas ini, yang pertama kita harus yakin. Nah, ini yakin ini penting. Yakin bahwa puasa ini perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa kepada Allah. Perintah siapa ini? Perintah Allah. Kepada siapa? Kepada kita orang-orang beriman. Terus bagaimana cara kita menghadapinya? Kita hadapi dengan yakin. Jangan ragu. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun atas perintah Allah. Bagus enggak ya? Baik enggak ya? Masuk akal enggak ya? Enak enggak ya? Enggak boleh. Perintah Allah pasti bagus. Perintah Allah pasti baik. Perintah Allah pasti manfaat. Perintah Allah pasti maslahat. Pasti dan pasti. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Maka li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah. Tidak pantas bagi orang mukmin laki-laki ataupun wanita ketika dia sudah mendapati perintah Allah kepada dia untuk melakukan sesuatu, kok dia masih bingung. Dikerjakan enggak ya? Pantas enggak ya? Cocok enggak ya? Enggak boleh. Orang beriman itu kalau dia mendapati perintah Allah kepada dia untuk melakukan sesuatu, kerjakan dengan yakin. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Islam, dari agama yang diajarkan oleh Nabi, ambil. Apa-apa yang dilarang, tinggalkan. Selesai. Enggak usah ragu. Yang membuat amal kita tidak berkualitas karena kita ragu di dalam amal. Allah katakan, contohnya, sumu tasyahu. Puasalah kamu, kamu akan sehat. Kita ragu. Allah Subhanahu wa taala berikan arahan lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salat penyejuk mata, kita ragu. Salat munajat kita kepada Allah, kita ragu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersedekah. Nabi katakan, la yanqusu malin min shadaqah. Tidak akan berkurang harta seseorang dengan sedekah. Kita ragu. Bagaimana amal kita akan berkualitas kalau kita sendiri ragu dengan amal tersebut? Maka sifat pertama yang harus kita bawa supaya amal kita berkualitas, kita harus yakin atas amal tersebut. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Sekali-kali aku tidak pernah turunkan Al-Qur'an untuk membuat kamu susah, kata Allah. Enggak. Al-Qur'an itu datang kepada manusia bukan bikin kita susah. Bukan untuk menyusahkan kita, tidak. Tapi kenapa ya kita seakan-akan terbebani dengan Al-Qur'an? Karena yakin kita sudah salah. Sangka kita sudah buruk kepada Allah. Sehingga akhirnya kita betul-betul terbebani dengan ibadah. Karena yakin kita yang salah. Kita nggak yakin bahwa perintah Allah itu maslahat. Kita anggap madarat. Allah sesuai dengan sangka hambanya. Innallaha inda dhanni abdi bi. Allah itu sesuai dengan sangka hambanya. Maka kita tidak boleh salah sangka kepada Allah. Tidak boleh salah sangka kepada perintah-perintah Allah. Kita harus yakin bahwa di dalam perintah Allah ada kebaikan dunia dan akhirat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Datangnya Islam kepada kita itu merupakan kesempurnaan nikmat yang Allah hadiahkan untuk kita. Enggak usah ragu. Islam itu puncak kenikmatan. Perintah-perintah Allah itu kesempurnaan nikmat.
Tidak boleh ragu sedikit pun. Wallahi inna wajadnal khairal khairi fil kurhi. Kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, demi Allah, aku mendapatkan kenikmatan di atas kenikmatan ketika aku mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Aku mendapatkan kebaikan di atas kebaikan ketika aku mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang hamba ini mengamalkan perintah-perintah Allah, hakikatnya dia sukses. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah orang yang mendapatkan kesuksesan besar. Kesuksesan besar, yang mengatakan besar, maha besar, Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana besarnya? Allah yang tahu bagaimana besarnya orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menjadikan Ramadan kita ini berkualitas, kita harus yakin bahwa ini puasa perintah Allah. Ini puasa dijalankan oleh Nabi SAW. Ini puasa harus saya lakukan dengan sangka baik kepada Allah, dengan yakin yang sempurna. Maka insya Allah Ramadan kita akan berkualitas. Yang kedua supaya Ramadan kita berkualitas ini apa? Ikhlas. Ini penting. Sampai atau tidaknya amal kita ini tergantung ikhlas. Besar atau kecilnya pahala yang kita terima tergantung ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan seseorang itu tergantung niatnya. Allah tidak terima amalan seseorang yang dia lakukan bukan karena Allah. Maka kita harus pandai-pandai mengontrol hati. Dan ini yang sering dicuri oleh setan. Kita sudah capek, kita sudah bermujahadah, ternyata niat kita dicuri sama setan. Setan ini pandai sekali menipu kita. Sehingga ketika kita melakukan amalan tersebut bukan karena Allah, habis amalan itu. Innallaha la yaqbalu amalan illa man kana khalisan wabtughiya bihi wajhi. Coba itu anak-anak di belakang diatur. Kayaknya agak mengganggu ya. Mengganggu taklim, itu lari-lari di masjid. Oleh panitia diatur 2 orang untuk mengatur anak-anak. Innallaha la yaqbalu amalan illa man kana bihi khalisan wabtughiya bihi wajhuh. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima amalan seseorang yang dilakukan bukan karena Allah. Coba alangkah ruginya. Dia juga capek, dia juga haus, dia juga lapar. Tapi amalnya enggak sampai. Kenapa? Karena niatnya tidak ikhlas. Maka dalam setiap amal supaya berkualitas harus kita kontrol hati kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas betul-betul karena Allah. Man shalla yura'i faqad asyrak. Siapa yang sholat untuk manusia, dia telah melakukan perbuatan syirik. Man shomar yura'i faqad asyrak. Siapa yang puasa karena manusia bukan karena Allah, dia telah menyekutukan Allah. Wa man tasaddaqa yura'i, dan siapa yang bersedekah karena manusia, dia juga telah menyekutukan Allah. Coba bayangkan, alangkah ruginya. Amalnya dia lakukan, tapi dia tidak dapat. Karena apa? Karena dia gagal mengontrol hati. Dan ini memang tidak gampang. Oleh karena itu ulama katakan kontrollah amal kita itu secara bertahap. Sebelum amal, ketika amal, setelah amal, kontrol. Karena setan itu pandai mencari celah untuk mencuri keikhlasan kita. Hari ini kita ikhlas, besok kita ikhlas, bulan depan hilang keikhlasan itu, dicuri oleh setan.
Maka amalan yang ikhlas ini luar biasa. Walaupun kecil, kalau ikhlas nilainya besar. Walaupun sederhana, kalau ikhlas mampu menolong kita, mampu menyelesaikan masalah kita. Maka paksakan hati kita, betul-betul kita lakukan amal hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Maka puasa itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, asyamu li wa ana ajzi bih. Puasa hambaku itu dia lakukan hanya karena aku. Ini amalan ikhlas. Dan aku langsung yang akan mengganjar pahala puasa hambaku. Maka pahala puasa ini Allah yang mengganjar langsung, karena yang tahu kadar puasa seseorang Allah. Karena dia amalan ikhlas. Kenapa saya katakan amalan ikhlas? Karena gampang sekali seseorang itu membatalkan puasanya tanpa diketahui orang. Dia masuk kamar, dia minum air yang ada di kamarnya. Secara zahir orang tidak tahu. Dia wudhu, ketika ambil wudhu dia minum air wudhu, orang tidak tahu. Tapi kan itu tidak dia lakukan. Dia kan tidak mau. Walaupun orang tidak tahu, dia tidak mau. Kenapa? Karena dia ikhlas karena Allah. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li. Dia telah tinggalkan makannya, minumnya, syahwatnya karena aku. Maka Allah suka seorang yang betul-betul puasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah berjanji langsung akan mengganjar pahala orang tersebut. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga. Bagaimana puasa kita ini berkualitas? Supaya puasa kita berkualitas, kita harus melakukan ibadah puasa Ramadan ikut cara Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukan berlaku puasa saja, semuanya. Semuanya harus ikut cara Nabi. Kalau enggak ikut cara Nabi, ya enggak sampai kepada Allah. Man amila amalan falaisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa melakukan amalan tidak ada contohnya, dasarnya dari Nabi, itu amal tertolak. Maka kita harus belajar fikih Ramadan, belajar fikih puasa kepada guru-guru kita, supaya step by step Ramadan ini bisa kita hadapi dengan dasar yang benar, dengan dasar sunnah Nabi SAW. Bagaimana Nabi jalani hari-hari Ramadannya, bagaimana berbuka, bagaimana sahur, bagaimana waktunya, bagaimana paginya, siangnya, sorenya, malamnya. Kita pelajari. Supaya apa? Supaya Ramadan kita ini berkualitas. Contoh kesalahan yang sering dilakukan oleh umat Islam karena dia tidak belajar atau kurang ilmu, dia tidak menganggap bahwa sahur itu merupakan kebaikan. Dia tidak menganggap bahwa sahur itu merupakan sesuatu yang menurunkan rahmat Allah, mendatangkan keberkahan Allah, ibadah, sunnah Nabi SAW. Padahal dikatakan oleh Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah makanan sahur, karena di dalam makanan sahur itu ada keberkahan dari Allah. Banyak sahabat-sahabat yang menceritakan tasaharna ma'an Nabi SAW. Kami sahur bersama Nabi SAW. Jadi sahur berjamaah itu ada dalilnya juga. Bukan hanya buka bersama. Sahabat juga sahur bersama-sama. Dan waktu sahur itu ditetapkan, bukan semau kita. Karena kita takut tidak bangun di malam hari, akhirnya setelah sholat taraweh, kita hantam makan besar dan kita anggap itu makanan sahur.
Itulah waktu sahur yang keliru. Sedangkan Nabi SAW makan sahurnya mendekati waktu subuh. La yazalu ummati fi khairin ma'ajjalul iftar wa akhirus sahur. Umatku ini, kata Nabi, selalu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan selama dia menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur. Jangan dibalik, waktunya buka nggak mau makan apa-apa. Karena apa? Karena mengikuti kebiasaan. Saya nggak mau, nanti saja habis taraweh. Nah, ini cara buka yang salah juga. Nanti sahurnya didulukan karena takut tidak bangun. Jadi dua kesalahan yang sudah dia lakukan dalam segi waktu. Dan banyak lagi hal-hal lain yang kita salah melakukannya karena kita tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Inilah yang dikatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Ulama katakan karena dua penyebab orang nggak dapat pahala puasa. Satu, karena mungkin dia di hari-hari Ramadannya melanggar aturan. Dia berdusta, dia bertengkar, dia ghibah, ngomongin orang. Ini bahaya. Wala yatakallamanna ahadukum bikalimatin ta'tadiru biha ghadan. Jangan sampai kamu terlanjur mengeluarkan satu ucapan yang salah. Karena bisa jadi gara-gara satu ucapan yang salah itu kamu akan menyesal yang panjang di akhirat nanti. Kurangi bicara. Banyak berzikir kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah. Inna lis-shaim 'inda fitrihi da'watan la turad. Sesungguhnya orang yang berpuasa menjelang berbuka, doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Perbanyak doa, kurangi bicara sia-sia. Karena bicara sia-sia itu menyebabkan puasa kita tidak diterima oleh Allah. Nabi SAW melewati perkuburan, berhenti sejenak di kubur tersebut, dan Nabi katakan innahuma yu'adzaban. Orang yang ada di kubur ini sedang menghadapi siksaan di dalam kuburnya. Yang satu karena kata Nabi SAW, kana yaf'alu bin namimah. Orang ini suka bicara. Omongan sana dibawa ke sini, omongan sini dibawa ke sana. Tidak mampu menjaga lisannya, mulutnya tidak dipagerin sehingga lepas bicara semaunya. Ini bahaya. Maka di dalam bulan suci Ramadan kita dianjurkan untuk banyak berzikir, banyak berdoa, banyak membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hatamkan Al-Quran minimal 1 kali. Maka ulama-ulama dahulu, karena dia menghormati bulan Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, pelajaran hadisnya ditutup, konsentrasi kepada Al-Quran karena bulan Al-Quran. Masya Allah. Jangan sampai terlewat bulan Ramadan kita belum hatam Al-Quran dalam bulan tersebut. Ini rugi, ini salah. Maka kita harus betul-betul menjadikan Ramadan ini bulan yang berkualitas. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita menjaga hari-hari kita Ramadan ikut dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khaslatani turduna biha rabbuka wa khaslatani la ghina'a ankum rabbukum. Dua hal yang akan menyebabkan Allah ridho kepada kamu, dan dua hal yang kamu sangat berhajat kepada Allah. Dan ini dianjurkan untuk kita banyak ucapkan di bulan Ramadan. Dua hal yang menyebabkan Allah ridha kepada kita, apa itu?
Fasyahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruh. Banyaklah kalian ucapkan syahadat dan istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Wa khaslatani la ghina ankum rabbukum, dan dua hal yang kamu sangat membutuhkan dari Allah, yang harus kita banyak ucapkan di bulan Ramadan. Apa itu? Fatas'alunal jannah wa ta'awwaduna minan nar. Mintalah kamu kepada Allah surga dan berlindunglah kamu daripada api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Banyak kita ucapkan. Kurangi bicara sia-sia. Apalagi ngomongin orang. Tinggalkan. Banyak zikir kepada Allah. Banyak doa kepada Allah. Banyak minta kepada Allah. Permintaan yang paling utama yang kita minta kepada Allah, apa itu? Minta maaf. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, in adraktu lailatul qadri fama aqulu fiha. Kalau aku menjumpai malam Lailatul Qadar, apa yang sebaiknya aku ucapkan saat itu ya Rasulullah? Tanya Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi katakan, ya Aisyah, quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saat itu wahai Aisyah, ucapkan oleh kamu, Allahumma innaka afun, ya Allah, engkau adalah pemaaf, tuhibbul afwa, suka memaafkan hamba, fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, merasa bersalah di hadapan Allah, dan jangan sekali-kali kita sombong kepada Allah. Itu yang harus kita banyak ucapkan di hari-hari Ramadan kita. Dan kita kurangi ucapan sia-sia yang akan merugikan kita dan akan menyebabkan Ramadan kita tidak berkualitas ketika kita banyak bicara sia-sia. Maka kita jalani Ramadan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekarang yang keempat, bagaimana Ramadan kita berkualitas? Supaya Ramadan kita berkualitas, kita harus jalani Ramadan bimujahadatin nafs, dengan melawan nafsu. Karena nafsu ini kan nggak mau hakikatnya. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu manusia ini mengajak kepada keburukan, mengajak kepada kesalahan, mengajak kepada kemalasan. Itu nafsu. Lawan, tundukkan nafsu itu. Tunggangi nafsu, jangan kita ditunggangi nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak melihat berapa banyak orang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya? Kalah dia dengan nafsunya. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa melawan nafsu. Maka biasakan kita melawan nafsu. Biasakan kita melawan nafsu. Biasakan. Nafsu maunya malas, kita semangat. Nafsu maunya sedikit, kita perbanyak. Lawan nafsunya. Amalan yang kita lakukan dengan melawan nafsu, itu nilainya berbeda dengan amalan yang kita lakukan sesuai nafsu kita. Beda. Amalan yang kita lakukan dengan perang nafsu, beda kualitasnya dengan amalan yang kita lakukan selera nafsu kita. Contohnya, sholat subuh. Sholat subuh itu nafsu kita nggak mau. Paling berat. Maka tanda orang itu munafik kalau dia berat sholat subuh dan isya. Karena subuh itu asik-asiknya tidur. Waktunya dingin, gelap,
tanggung, masih ngantuk. Ketika itu bisa kita tabrak, bisa kita lawan, kita paksakan diri kita untuk taat kepada Allah, Masya Allah, kualitasnya tinggi. Man shallal fajri fi jama'atin faka'annama shalla laila kullah. Siapa yang sholat subuh dengan berjamaah seakan-akan dia sholat sepanjang malam. Basyiril masya'ina fid dhulam ilal masajid bin nurit tami yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang yang ke masjid dalam keadaan gelap. Allah akan datangkan untuknya cahaya yang terang benderang di akhirat nanti. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik dari dunia dan seisi-isinya. Kenapa dia hebat pahalanya? Karena memang berat dilakukannya. Oleh karena itu, ketika kita ini nanti ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki bulan suci Ramadan, kita harus siap untuk perang dengan nafsu kita. Nafsu enggak mau menghatamkan Quran, kita hatamkan Al-Quran. Nafsu enggak mau kita istiqomah taraweh, kita sempurnakan taraweh kita. Dari awal sampai akhir jangan bolong. Nafsu maunya taraweh yang pendek-pendek, kita cari yang panjang-panjang. Ya, kita coba lawan nafsu kita. Ketika kita sudah sampai kepada derajat tertentu, kepada titik tertentu, Masya Allah, kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa dari amal tersebut. Repotnya itu pertamanya saja. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, kenikmatan, kekhusyukan, subhanallah, indah sekali. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau lam takun salasatun fid dunya ma uhibbul hayata fid dunya." Kata Sayyidina Umar, andaikan di dunia ini aku enggak bisa lagi mengerjakan 3 hal, maka sepertinya aku enggak betah lagi untuk lama-lama hidup di dunia. Yang membuat dia betah hidup di dunia karena ada 3 hal, kata Umar bin Khattab. Di antara 3 hal itu salah satunya adalah puasa di tengah panas terik matahari karena Allah. Jadi puasa itu nikmat. Puasa itu indah. Puasa itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nikmati perintah-perintah Allah yang datang kepada kita dengan cara melawan nafsu. Nafsu enggak mau, lawan. Nafsu tidak mau, lawan. Nanti kita akan sampai pada satu titik kita menikmati amal tersebut tanpa melawan nafsu lagi. Ini penting dan ini harus kita coba. Kita lawan nafsu kita. Apa tandanya? Orang yang sudah mampu melawan nafsu itu tandanya apa? Tandanya ketika sunnah Nabi SAW ada dalam hidupnya. Ketika sunnah Nabi SAW ada dalam hidupnya, itu tandanya orang tersebut sudah mampu melawan nafsunya. La yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu, kata Nabi, sampai dia menjadikan keinginannya ikut dengan apa yang aku bawa. Jadi kalau kita mau lihat orang, atau kita mau bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita ini seseorang yang masih dikuasai nafsu? Ataukah kita ini tergolong orang yang sudah mampu menguasai nafsu? Tandanya satu, kata Nabi. Kalau sunnah Nabi sudah hidup dalam hidupnya, sudah ada dalam kepribadian dia sehari-hari, berarti dia sudah mampu mengalahkan nafsunya. Tanya pada diri kita. Ittahimu anfusakum, tuduhlah diri kamu. Jadi itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Yang kelima, bagaimana puasa kita berkualitas. Bismillah.
Bagaimana puasa kita berkualitas? Yang kelima adalah kita harus puasa dengan mengetahui nilai-nilai puasa. Jangan sampai kita ini mengerjakan satu amalan kok nggak tahu fadilahnya. Nanti nggak semangat kita beramal. Bukan kita beramal untuk mencari pahala, bukan. Tapi kita harus tahu pahala itu apa. Pahalanya apa kalau kita lakukan itu. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu kok datang ke majelis ini? Ibu-ibu mendengarkan kajian, ibu-ibu ninggalin rumah, ninggalin pekerjaan. Kok mau datang ke sini, duduk di bawah? Karena ibu-ibu tahu pahala yang akan Allah berikan kepada ibu-ibu. Man salaka tariqan yaltamisu fihil ilm, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kaki dia masuk ke dalam surga. Karena ibu tahu nilai itu, ibu mau datang ke sini. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah. Dicucuri rahmat, dikerumuni malaikat, diturunkan sakinah, dosanya diampunkan oleh Allah. Karena ibu-ibu tahu dan faham fadilah tersebut, maka ibu-ibu mau datang ke sini untuk duduk di dalam majelis taklim. Begitu juga bulan Ramadan, puasa, tadarus Al-Quran, bersedekah, sholat, taraweh, semuanya kita harus tahu apa sih nilainya, apa sih fadilahnya. Maka sebelum datang bulan Ramadan, seperti saat ini, di penghujung bulan Sya'ban, Nabi SAW memberitahu kita mengenai keutamaan bulan suci Ramadan, supaya kita sadar, supaya kita faham, supaya kita bangun dari tidur kita dan meyakini keuntungan apa yang akan Allah berikan di bulan yang penuh kemuliaan ini. Apa kata Nabi? Qad hadarakum syahrun azim wa syahrun mubarak. Akan datang di depan kalian. Hampir datang di depan kalian. Telah datang di depan kalian. Satu bulan yang besar kata Nabi. Dan bulan yang penuh keberkahan. Besar dan diselimuti keberkahan. Yang mengatakan besar Nabi. Ucapan Nabi wahyu dari Allah. Allah maha besar. Jadi siapa yang berani menganggap bahwa Ramadan itu bukan bulan yang besar? Besar, penuh keberkahan. Dilanjutkan lagi oleh Nabi, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam bulan tersebut terdapat satu malam yang nilai malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Coba bayangkan, ada satu malam di bulan Ramadan yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun lebih. Umur kita pun mungkin tidak sampai 83 tahun. Itu ada di dalam satu malam bulan Ramadan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamu lailihi tatawwu'an. Allah jadikan puasa di siang hari sebagai amalan fardu untuk kamu, dan Allah jadikan sholat di malam harinya sebagai amalan sunnah. Siangnya disuruh puasa, malamnya disuruh sholat. Siangnya disuruh puasa, malamnya disuruh sholat. Pagi, siang, sore, malam, terus dalam keadaan ibadah kepada Allah. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamu lailihi tatawwu'an. Faman fattara sa'iman, dan siapa yang memberikan buka
bagi orang yang berpuasa, kana maghfiratan lidzunubihi. Allah akan ampunkan dosa orang tersebut. Ketika Nabi sampaikan ini, sahabat-sahabat yang miskin bertanya, "Ya Rasulullah, laisa kulluna najidu ma yufattiru shaim." Tidak semua di antara kami ini orang mampu memberi buka puasa untuk saudara-saudara kami yang berpuasa. Bagaimana caranya kami mendapatkan pahala yang besar itu ya Rasulullah? A'tallahu thawabahu ala man fattara shaiman walau ala tamratin aw syurbatin min ma'in aw madaqatin min labanin. Allah tetap berikan pahala puasa, Allah tetap datangkan ampunan walaupun dia memberi buka untuk saudaranya sebutir kurma atau sesisip susu atau seteguk air. Kalau itu yang memang dia miliki dan dia berikan kepada saudaranya dengan ikhlas karena Allah, kana maghfiratan lidzunubihi. Allah ampunkan dosa-dosanya. Wa huwa syahrus sabr. Bulan suci Ramadan itu juga bulan kesabaran. Wasabru sawabuhul jannah. Orang yang mampu sabar ikhlas di bulan Ramadan, menjalani hari-hari Ramadan dengan hikmah, tidak ada balasan, tidak ada ganjaran yang dia terima kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan Ramadan harus kita fahami, harus kita mengerti. Wa man saqa sa'iman saqallahu min haudi la yadma'u ba'daha abadan hatta yadkhulahul jannah. Siapa yang memberi minum orang yang berpuasa, Allah akan berikan minum kepada dia lewat Nabi SAW dari air telaga Kausar, yang mana orang itu setelah minum air tersebut tidak akan haus selama-lamanya sampai dia masuk ke dalam surga. Maka dari itu kita jalani puasa Ramadan itu dengan tahu nilai-nilainya. Ya, bahwa amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan kualitasnya sangat tinggi sekali. Maka kita pacu diri kita dengan 5 sifat tadi. Yang pertama, kita yakin atas perintah Allah di dalamnya ada kemaslahatan. Yang kedua, kita lakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Yang ketiga, ikut sunnah Nabi SAW. Yang keempat, kita lawan nafsu kita yang malas atau tidak mau diajak taat kepada Allah. Yang kelima, kita tahu nilai-nilai keuntungan apa yang akan Allah berikan kepada kita. Insya Allah dengan 5 sifat yang mulia ini, Ramadan kita akan bertambah kualitasnya. Jazakumullah khairan katsira. Ibu-ibu sekalian, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di bulan suci Ramadan dan Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan kita semakin berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan, insyaallah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nanya Ustaz. Ya. Ustaz, mana yang lebih bagus kalau malam itu sholat tahajudnya biasanya misalkan 8, sekarang dikurangkan jadi 2, kita memperbanyak baca Al-Quran. Juga pagi zikir pagi petang itu kan biasanya waktunya lama. Mana yang lebih baik, apakah zikir pagi petang atau kita lebih banyak membaca Al-Quran? Ini kan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan Al-Quran yang kita baca di dalam sholat itu lebih baik dibandingkan bacaan Al-Quran yang kita baca secara langsung. Ya, jadi ketika ada sholat taraweh yang lebih panjang, itu sebetulnya lebih baik kalau kita mampu dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kekuatan. Karena itu merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih baik antara zikir dan bacaan Al-Quran? Ya, dua-duanya baik. Dua-duanya ada tempatnya. Ya, Nabi SAW
juga lakukan kedua-duanya. Nabi banyak beristighfar kepada Allah. Bahkan Nabi SAW tidak kurang 100 kali setiap hari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar, doa, zikir itu perintah Allah, sunnah Nabi. Baca Al-Quran juga perintah Allah, sunnah Nabi. Maka kita lakukan semua perintah Allah. Jangan kita pilih yang kita suka saja. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din? Apakah kamu mengimani sebagian yang ada di dalam Al-Quran dan kita tinggalkan, kita kufuri sebagian lagi? Jangan. Jadi semua yang diperintahkan oleh Allah kita lakukan. Kita disuruh salat, kita disuruh baca Quran, kita disuruh zikir, ya, kita lakukan semuanya sesuai dengan porsinya masing-masing. Karena semua amalan itu ada nilainya. Maka di akhirat nanti ada pintu babur rayyan, pintu puasa, ya kan? Allah Subhanahu wa taala berikan pahala zikir. Allah Subhanahu wa taala berikan pahala salat. Allah Subhanahu wa taala berikan pahala Al-Qur'an. Semuanya ada. Dan itu tidak kita tinggalkan satu dan kita ambil satunya. Jangan. Tapi kita kerjakan semua dengan sebaik-baiknya. Bagaimana Nabi SAW menghadapi bulan Ramadan? Itu contoh kita, suri toladan kita, panutan kita. Insya Allah dengan kita mengambil setiap bagian daripada perintah Allah, insya Allah Ramadan kita akan semakin berkualitas. Insya Allah. Apa hukumnya wanita sholat di masjid pada waktu sholat subuh? Boleh atau tidak sholat subuh di masjid karena ingin istiqomah sedekah subuh? Bagi seorang wanita itu diperbolehkan sholat di masjid asalkan tidak menimbulkan fitnah. La tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kamu larang para wanita untuk memakmurkan masjid. Kalau dia merasa khusyuk di masjid, merasa tenang sholat di masjid, merasa nyaman di masjid, enggak boleh dilarang. Asalkan kedatangan dia ke masjid tidak menimbulkan fitnah. Kedatangan dia ke masjid tidak menyebabkan dia berdosa. Dan ini harus sering kita sampaikan. Karena banyak peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di tempat-tempat kita adalah seorang wanita yang rutinitas dia menganggap sholat taraweh adalah keramaian. Sehingga dia ingin datang ke masjid tapi dalam kondisi tidak menutup aurat. Dia pakai pakaian seadanya. Mekenanya ditenteng di dalam tas. Dia keluar dari rumah tanpa menutup aurat yang baik. Dia ngobrol-ngobrol di jalan. Nah, ini yang dilarang. Yang dilarang itu ketika dia keluar dari rumah dan menimbulkan fitnah. Idza kharajatil mar'ah istasrafaha syaitan. Ketika seorang wanita ini keluar dari rumah, maka dia akan dihiasi oleh setan. Karena wanita ini ciptaan Allah yang menarik, dihiasi oleh setan sehingga banyak orang laki-laki yang memandang dia dengan pandangan syahwat. Ini yang tidak boleh. Tapi ketika dia datang dengan adab, dengan cara yang benar, dan dia merasa khusyuk ketika dia berada di masjid, merasa senang, dia mampu menjaga dirinya, maka dia tidak dilarang untuk ikut sholat berjamaah di masjid. Adapun untuk sedekah, ya
kita bisa lakukan di mana saja. Ya, kita bisa lakukan di mana saja, insya Allah. Kemudian bagaimana baiknya bagi perempuan untuk sholat taraweh? Apakah berjamaah di masjid atau musola atau lebih baik di rumah? Syukran Ustadz. Iya, insya Allah ini jawabannya sama seperti yang pertama. Jadi kita mampu mengukur diri kita, ya kan? Kira-kira kita ini merasa nyamannya di mana? Ada orang yang saya nyaman kalau sholat di Masjidil Haram saja, ya. Dan dia ada uang. Al umratu fi Ramadan ta'dilu haji ma'i. Umroh di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku, kata Nabi. Wah sudah, saya punya duit, saya nyaman di sana, ya kan? Ada qiyamul lailnya. Sudah, saya mau sholat di sana tanpa menimbulkan fitnah, bagus. Saya senang sholat tarawih di Masjid Darussalam. Imamnya enak suaranya, seperti Abdurrahman As-Sudais. Saya mau sholat di Darussalam saja, boleh, asalkan tidak menimbulkan fitnah, ya, tidak mengeraskan suara, tidak menggunakan wangi-wangian yang menyengat, tidak bercampur laki-laki dan wanita yang menimbulkan fitnah. Ketika adab-adab itu bisa kita jaga, tidak ada masalah kita sholat di masjid bersama dengan jamaah yang lain. Amalan-amalan terbaik bagi wanita haid dalam bulan Ramadan. Apa Pak Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asma binti Zaid radhiyallahu anha. Dia bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kami ini kaum wanita banyak halangan. Ada haid, ada nifas. Banyak halangan sehingga kami tidak bisa melakukan ibadah seperti laki-laki. Laki-laki bisa sholat Jumat, laki-laki mengantar jenazah. Tapi kami wanita ini banyak dikurang-kurangin amalannya. Sedangkan kami, kata Asma, tidak ingin dapat kelas di surga yang berbeda atau di bawah suami kami. Bahkan kami ini ingin berjumpa denganmu ya Rasulullah di surga. Tapi kalau di dunia ini amalan kami sedikit karena dikurang-kurangi, bagaimana nanti bisa berjumpa denganmu ya Rasulullah? Apakah derajat surga kami nanti kalah dengan suami kami, sehingga kami tidak bisa berkumpul ataupun berjumpa denganmu di dalam surga? Maka Nabi SAW katakan kepada si Asma, Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Mana ada wanita yang lebih pandai dari dia, kata Nabi. Pertanyaannya bagus. Perkataan semangat tidak mau tertinggal dengan kaum laki-laki dari sisi keutamaan di surga. Maka Nabi katakan pesan buat Asma, pesan buat wanita pada saat itu, dan pesan buat wanita yang ada di akhir zaman ini. Apa kata Nabi? Wahai Asma, sampaikan kepada seluruh wanita yang ada bersama kamu bahwa kebaktian dia kepada suaminya di dalam rumah akan mendapatkan seluruh pahala suami yang dilakukan di luar rumahnya. Suaminya sholat taraweh dia dapat, suaminya ikut taklim dia dapat, suaminya mengantar jenazah dia dapat, suaminya berjuang di jalan Allah dia dapat. Semua pahala suami dia dapatkan. Kenapa? Karena dia menjadi wanita solihah. Jadi wanita tidak usah sedih. Aduh, kenapa ya? Kok saya ditakdirkan sama Allah ada haid, ada nifas, ada ini, ada itu, sehingga saya tidak mampu mengerjakan ibadah seperti laki-laki. Jangan bersedih. Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan keutamaan yang besar bagi kaum wanita. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita shalihah.
Jadi wanita solehah ini nilainya sangat tinggi. Nilainya berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat puasa memakai obat sesak nafas dan cara disemprotkan melalui mulut, apakah boleh? Ini dibahas oleh para ulama. Obat semprot nafas itu tidak sampai ke lambung kita, sehingga ketika benda tersebut tidak sampai ke lambung kita, maka insya Allah diperbolehkan, apalagi dalam keadaan sakit dan darurat. Saya sebagai istri, Assalamualaikum, saya sebagai istri harus patuh terhadap suami. Tetapi misal suami kurang taat sholatnya, kadang saya mengingatkan, tetapi kadang saya jadi marah. Yang intinya istri mau sama-sama belajar agar bisa taat kepada Allah. Kalau istri yang terus diam, gak mengingatkan, kasihan dong suami gak masuk surga. Kita menikah saling mencintai, mau sehidup sesurga. Bagaimana Pak Ustadz kalau istri jadi marah ke suami cuma gara-gara bab sholat? Mohon pencerahannya. Jadi sebetulnya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada suami untuk berbuat baik kepada istri. Itu utama, itu penting. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah. Wahai para laki-laki, berbuat baiklah kamu kepada istrimu. Pergaulilah istrimu dengan cara yang terbaik. Sampai Nabi SAW itu memberikan standar suami yang sukses, suami yang baik itu siapa? Kata Nabi, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik suami di antara kamu adalah suami yang terbaik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan akulah suami yang terbaik untuk istriku. Jadi standar suami yang baik, suami yang mampu berbuat baik kepada istrinya. Begitu juga wanita. Wanita yang baik itu yang bagaimana? Wanita ahli surga itu yang bagaimana? Wanita yang mampu berbuat baik kepada suaminya. Selesai masalah. Kalau ada masalah di dalam rumah tangga, ada ujian di dalam rumah tangga, ya sabar. Ayyumar rajulin sabara ala su'i khuluqi zaujatihi adkhalahallahul jannah. Lelaki manapun yang mampu bersabar atas keburukan perangai istrinya, ini laki-laki Allah akan masukkan ke surga. Wa ayyumamra'atin, dan wanita manapun sabarat, mampu bersabar ala su'i khuluqi zaujatiha adkhalahallahul jannah. Dia mampu bersabar atas keburukan perangai suaminya, wanita itu juga akan Allah masukkan ke dalam surga. Ingat mengingatkan itu penting. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya, tetapi tidak boleh marah. Karena hidayah bukan di tangan kita. Nabi saja nggak bisa kasih hidayah kepada pamannya. Nabi nggak bisa kasih hidayah kepada istrinya. Nabi Nuh alaihissalam itu nabi, bukan orang biasa, bukan pedagang pasar. Nabi ulul azmi, dakwahnya 950 tahun. Hebat nggak? Hebat sekali. Tapi istrinya kok durhaka, anaknya kok durhaka. Itu tandanya kamu manusia nggak bisa kasih hidayah kepada pasangan kamu yang kamu cintai, walaupun kau seorang nabi. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu tidak mampu memberikan
hidayah petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Jadi ingat mengingatkan itu boleh, tetapi nggak boleh marah. Marah ini yang bahaya. Marah inilah yang ditunggangi setan. Ya, nah, marah ini yang ditunggangi setan. Istausu bin nisa'i khairan. Kata Nabi, berikan nasihat kepada istri kamu dengan kebaikan-kebaikan. Tapi ingat, kata Nabi, fa innahunna khuliqat minad dila. Ketahuilah, ketika kau memberikan nasihat kepada istri kamu, kau harus sadar bahwa istri kamu itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kamu salah cara menasihatinya, dia akan patah. Tapi kalau kamu biarkan tanpa nasihat, dia akan terus bengkok. Caranya bagaimana? Tetap dinasehati, caranya yang baik. Baik seorang istri mau memberikan masukan kepada suami, boleh, bagus. Ini tandanya istri yang cinta dengan suami. Tapi caranya yang baik, adabnya yang bagus. Insya Allah suaminya akan luluh. Ada satu peristiwa yang pernah saya dengar di luar negeri. Seorang istri solehah, suaminya bejat, jahat, pemabuk. Kalau mabuk, malam-malam jatuh di tengah jalan. Istrinya datang, dibopong itu suami, digendong, dibawa pulang sampai ke rumah. Dibersihkan mukanya, ditidurkan. Besok malam dapat kabar lagi, ini suaminya jatuh lagi di got mana begitu. Diambil lagi, dibawa pulang. Terus berjalan seperti itu. Istrinya subhanallah sangat solehah. Pagi-pagi anaknya dirapikan untuk sekolah. Dimandikan, dikasih sarapan. Subhanallah. Setelah siap anak-anaknya disuruh salaman, cium tangan kepada bapak pemabuk itu. Lama-lama si pemabuk ini manusia. Dia punya akal, punya perasaan. Lama-lama Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada dia. Asbab kesabaran istri soleha, asbab akhlak mulia dari seorang istri yang soleha. Akhirnya subhanallah pemabuk itu bertobat kepada Allah dan dia menjadi seorang yang sangat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak dalam menasehati itu sangat penting sekali. Assalamualaikum, mohon izin bertanya Pak Ustadz, sholat taraweh yang afdal berapa rakaat? Insya Allah di bulan Ramadan tadarus membaca Al-Quran. Sebaiknya dalam hati, boleh bersuara, mohon pencerahannya. Insya Allah untuk sholat taraweh ini sudah cukup panjang dibahas oleh para ulama. Yang penting kita jangan mempermasalahkan antara 11 dan 23. Itu sudah ketinggalan zaman. Kalau kita ribut urusan itu sudah bukan zamannya lagi. Ya, kita nggak usah menyalahkan yang 23 dan tidak usah menyalahkan yang 11. Yang mana kita mampu, yang mana kita suka, yang mana kita yakini, itu yang kita amalkan. Karena intinya di bulan Ramadan ini kita disuruh sholat sebanyak-banyaknya. Disuruh sholat sebanyak-banyaknya, sekhusyuk-khusyuknya, sepanjang-panjangnya. Jadi nggak usah pakai hitungan-hitungan seperti itu. Ya, apalagi kita menyalahkan saudara-saudara kita yang sudah memprogramkan hal tersebut. Jadi insya Allah kita buat Ramadan kita ini lebih damai, lebih kasih sayang, ya, lebih memaklumi. Faman khaffafa an mamlukihi ghafarallahu dzunubahu. Siapa orang di bulan suci Ramadan memberikan keringanan kepada pekerja-pekerjanya. Yang punya pekerja kasih keringanan. Karena pekerja kita juga puasa. Pekerja kita ingin sholat tarawih. Pekerja kita juga lapar dan haus. Pekerja kita ingin tadarus Al-Quran, jangan malah dipacu. Tapi berikan keringanan.
orang yang memberikan keringanan kepada pekerja-pekerjanya, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa orang tersebut. Maka insya Allah kita pacu diri kita untuk berbuat amal sebanyak-banyaknya. Insya Allah cukup itu saja yang Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah kita muzakarahkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman kepada kita, kekuatan sehingga kita mampu mengamalkan dan kita menyampaikan kepada saudara kita yang lain. Kalau masih ada pertanyaan yang belum sempat ditanyakan, boleh dicatat nomor telepon yang saya siarkan pagi hari ini. Nanti ditulis pertanyaan. Nanti insya Allah kalau saya sempat waktu saya akan berikan jawabannya. 08777 08777 848 1974 08777 848 1974. Boleh pertanyaan yang belum sempat ditanyakan dikirim ke nomor tersebut insyaallah. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya awwal al-awwalin, ya akhir al-akhirin, ya dhal quwwatil matin, ya rahimad du'afa wal masakin. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir warham وتجاوز عما تعلم إنك أنت أعز الأكرم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإن فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا، اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت أعز الأكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.